Latar belakang pengevaluasian strategi dilakukan karena pentingnya memastikan bahwa strategi yang diterapkan sesuai dengan tujuan organisasi dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Evaluasi ini membantu mengukur efektivitas strategi, mengidentifikasikan kelemahan, serta memberikan dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan dan penyesuaian strategi. Dengan demikian, pengevaluasian strategi menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan dan keunggulan kompetitif organisasi. Penyusunan strategi setuju bahwa evaluasi strategi sangat penting untuk kebaikan suatu organisasi. Evaluasi yang tepat dapat memberitahu manajemen tentang kesalahan atau masalah yang mungkin terjadi sebelum masalah serius. 3 aktivitas utama termasuk evaluasi strategi. Yang pertama, melakukan penelitian tentang dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Pengevaluasian strategi, proses kritis bagi perusahaan untuk memahami efektivitas rencana bisnis mereka dan membuat keputusan yang lebih baik dalam mengarahkan perusahaan ke depannya. Lanjut, beberapa manfaat utama dari melakukan pengevaluasian strategi. Pertama, mengukur kinerja. Nah, dari mengukur kinerja ini, melakukan evaluasi strategi yang dapat membantu perusahaan memantau dan mengukur sejauh mana nih strategi yang diterapkan telah memberikan hasil yang diharapkan. Kedua, identifikasi keberhasilan dan kegagalan. Dari melakukan ini, pengevaluasian strategi, perusahaan dapat mengidentifikasi elemen strategi yang berhasil dan yang tidak berhasil. Ketiga, penyesuaian perencanaan. Dari penyesuaian perencanaan ini, pengevaluasian strategi memberikan wawasan tentang perubahan dalam lingkungan bisnis, tren pasar, dan dinamika pesaing. Yang keempat ada optimasi sumber daya. Evaluasi strategi membantu dalam pengoperasian sumber daya perusahaan dengan lebih efisien. Perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memiliki potensi tinggi untuk pertumbuhan dan fokus lebih banyak sumber daya di sana. Yang kelima ada peningkatan keputusan bisnis. Melalui analisis rasio keuangan dan metrik lainnya, perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih terinformasi. Misalnya, manajemen dapat menggunakan data tentang profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pengolahan keuangan dan investasi. Yang keenam ada mengukur daya saing. Pengoperasian strategi membantu perusahaan dalam memahami beberapa baik mereka bersaing di pasar. Rasio seperti pangsa pasar dan pertumbuhan penjualan membantu dalam menilai posisi perusahaan terhadap pesaingnya. Beberapa manfaat utama lainnya dari melakukan pengevaluasian strategi. Yang ketujuh ada pemantauan risiko keuangan. Evaluasi strategi membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan membantu perusahaan dalam mengolah risiko tersebut. Misalnya, rasio utang terhadap ekuitas dapat memberikan pandangan tentang tingkat utang dan risiko keuangan yang mungkin dihadapi. Yang kedelapan ada transparansi untuk pemangku kepentingan. Pengevaluasian strategi memberikan transparansi terhadap kinerja perusahaan kepada pemegang saham, investor, dan pihak-pihak lain yang terkait. Informasi yang akurat dan terukur membantu dalam membangun kepercayaan dan menjaga hubungan positif dalam pemangku kepentingan. Beberapa kriteria rumit untuk evaluasi strategi. 1. Konsistensi. Sebuah strategi tidak boleh menampilkan kebijakan dan tujuan yang tidak konsisten. 2. Kesesuaian. Kesesuaian mengacu pada kebutuhan penyusunan strategi untuk mempertimbangkan sejumlah tren,
kumpulan tren termasuk tren individual saat menilai strategi. 3. Kelayakan. Strategi tidak boleh menghabiskan seluruh sumber daya yang ada atau menimbulkan masalah yang tidak dapat diselesaikan untuk anak-anak. Terakhir, uji strategi adalah kelayakannya. 4. Keunggulan. Sebuah strategi harus membantu mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam bidang tertentu. Proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi seharusnya mendorong orang untuk berpikir kritis tentang harapan dan asumsi saat ini, mendorong mereka untuk memikirkan kembali tujuan dan prinsip, dan mendorong mereka untuk membuat alternatif dan membuat kriteria evaluasi. Aktivitas evaluasi strategis harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya pada akhir suatu periode waktu atau hanya setelah munculnya persoalan. Contoh perusahaan yang dikenal berhasil dalam menjalankan strategi bisnis yaitu ada Apple. Apple telah berhasil mengimplementasikan strategi fokus pada inovasi produk dan pengalaman pelanggan. Rasio keuangan seperti ROE dan laba per saham telah mencerminkan kinerja finansial yang kuat. Sementara, pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan aset menunjukkan ekspansi yang berkelanjutan. Untuk kesimpulannya, setelah dilakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diterapkan, dapat disimpulkan bahwa strategi tersebut menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa indikator kinerja utama menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, terdapat juga beberapa area yang perlu diperbaiki agar hasilnya lebih optimal. Faktor keberhasilan utama meliputi pemanfaatan sumber daya yang efisien dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Namun, kendala seperti kurangnya koordinasi antar departemen dan keterbatasan teknologi perlu menjadi perhatian untuk pengembangan strategi selanjutnya. Dengan demikian, strategi ini layak untuk dipertahankan dengan beberapa penyesuaian agar lebih responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan internal organisasi.